Allahumma tarabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masabatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma tarabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masabatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma tarabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, kita akan sambung ada nanti bulannya boleh baca pantun, Pak. Bulannya baca sejarah Nabi dalam Betawi. Dengan baca ini insya Allah kita jadi tahu sejarah Nabi sekaligus ambil mendengarkan. Ya, saya bikin ini sejarah Nabi dalam pantun Betawi. Sekarang lagi satu aja Pak yang tentang Maulid Nabi kali ya. Maulid Nabi. Sebagai pembukaan aja. Metode belajar sejarah masa sebelum lahir. Ini Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Lagunya adanya apaan gitu. Nabi dilahirin pada hari Senin. Hadisnya sahih, ane bisa cariin. Gak pakai bilang berapa tanggalnya. Yang Nabi cerita cuma harinya. Ada riwayat tanggal 12, riwayat lain katanya 9. Yang mana yang benar ane enggak jelas. Gak usah debatin sampai lagi pengadilan. Waktu lahir Nabi udah dihitam. Gak pakai gelar buat hajatan. Kok bisa gitu ane perlu jelaskan. Itu udah kehendak Tuhan. Yang dibantu Aminah waktu ngelahirin. Ada si bidan yang ikut ngaturin. Sifat namanya Nyane Abdurrahman. Orangnya baik, nak pakai duitan. Aminah nyobek buat nyusuin. Pok Sipa juga ngeliatin. Tapi gak tahu Nabi kok ogah. Baru mau dari susu Suwaibah. Ada riwayat yang nyeritain Nabi bisa ngomong abis dilahirin. Yang dia bilang Allahul Ahad. Belum sampai Allahus Somad. Sedih kita bacanya. Nabi dilahirin kakek ade babenya. Udah meninggal 3 bulan lamanya. Abdul Muttalib jadi kafirnya. Itu lagu pantun dan bisa banyak pakai surat juga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi
anaknya dua. Ishak dari Sarah istri paling tua. Dari Siti Hajar lahir Ismail. Ditinggalin waktu masih kecil. Hujan lebat kita kudu siaga. Jangan sampai banjir yang bikin nyusahin. Babenya wafat, engkongnya jadi jaga. Engkongnya wafat, uaknya nerusin. Nah itu Pak, kurang lebih nanti kita nyalain dulu. Jadi versi Betawi. Versi Betawi. Versi Padangan. Bisa dibikin versi Padang. Di atas, ke atas. Ini. Hijau-hijau ke atas lagi. Oh ke atas, Ke atas, Tad. naik ke atas. Nah, Nah ini. 40 hadis spirit. Ya. Ini yang kita ngaji. Kemarin kita nyampe hadis nomor berapa Pak? Oh nggak bisa ini. Nggak bisa nulis bahasa ngebet. Kita udah lain dan udah la ilaha illallah mana Pak ya? Keutamaan zikir la ilaha illallah dan sudah afdhalul zikri dengan afdhalul doa. Ya. Dan kita udah bilang kenapa afdhalul doa alhamdulillah. Ya, ini wafat Abdullah alhamdulillah. Sekarang kita akan kupas yang baru. Ini mungkin diantara kita sering ngalamin nih Pak, yang hadis nasihat yang ketiga. Saya bacain hadisnya dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Rawahu Ahmad, hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Rasulullah menyarankan pada sahabatnya perbaharui iman kalian. Dicas atau cas ya, cas iman kalian. Ngecasnya pakai apaan gitu? Ngecasnya pakai perbanyak kata-kata la ilaha illallah. Nah, iman kita kan dasarnya kan la ilaha illallah. Kunci-kuncinya adalah la ilaha illallah. Ketika kita bilang la ilaha illallah, maka keimanan kita otomatis nambah lagi, Pak. Perbaharui lagi. Nah, kalau yang udah mantep tambah mantep, yang udah kendor mulai diisi lagi, kenceng dikit sampai la ilaha illallah. Nah, terus berapa kali menyebut la ilaha illallah? Ya kalau mau satu bar ya cuman berapa kali? Mau cuma dua bar ya berapa kali? Mau full ya sekian kali. Kita mau gas full atau mau cuma ngisi nyampe semanggi udah harus ngisi bensin lagi gitu. Kalau mau kencengan ya sampai full. Sampai full berapa kali? Gak ada bilangannya Pak. Bapak minum bodrek, ada yang minum bodrek satu tablet udah enak Pak. Ada yang udah 3 hari minum udah satu gituan belum selesai. Kan tergantung dari kadar kadar penyakitnya. Kalau yang sekarang ini tergantung kadar imanannya. Imannya udah parah, udah rusak parah atau masih bagus, cuman kurang aja. Nah, kata-kata di sini nggak ada menunjukkan angka, ada yang menunjukkan lafaz. Dan rahasianya gimana? Rahasianya adalah tauhid kita di la ilaha illallah. Iman kita sumbernya adalah di kata-kata la ilaha illallah. Dan mereka yang non muslim kan nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Ketika kemarin Zakir naik di beberapa tempat, kamu percaya sama Allah? Percaya. Kamu percaya sama kenabian Muhammad? Percaya. Tapi saya belum bisa masuk Islam. Kamu udah masuk Islam sebenarnya ketika kamu bilang la ilaha illallah. Nah, kemarin kan kamu bilang nggak ada Tuhan, Tuhan brengsek itu. Kalau ada pun brengsek. Kan ngomongnya begitu Pak. Di mana di Jogja. Di Jogja mau kayak begitu. Diajak depan oleh Zakir naik, akhirnya nyerah nih. Masuk Islam. Di Bandung 4, malamnya 2, jadi 6. Di Jogja kalau nggak 2, 3. Di Gontor 1. Dan itu semuanya dari iman, dari Katolik ada, dari Buddha ada, dari ateis ada. Nah kita udah kan maksudnya lewat mana? Lewat la ilaha illallah.
Begitu ini hilang, hilanglah keimanan kita. Begitu iman kita agak sedikit turun, ya pompa lagi pakai la ilaha illallah. Nah, di mana sih rahasia la ilaha illallah? Kita udah bilang ya, Tuhan yang kita harus ada di otak kita adalah Tuhan yang segalanya. Tuhan pencipta iya, memberi rezeki iya, yang dengar iya, yang bisa bantu kita iya, yang itu yang mahanya itu komplit banget. Kalau umpamanya kita membayangkan Tuhan itu sempit, maka ya tadi itu kan kata kayak orang ateis, Tuhan itu brengsek. Nah, Tuhan brengsek dia nggak percaya sama Tuhan. Kalau ada pun dibilang brengsek, racun dan sebagainya. Nah, ketika kita nggak bilang enggak Pak, Tuhan itu rahmat, Tuhan itu rahim, maka persepsi kita tentang Tuhan jadi baik. Nah, jadi Tuhan itu ya sumber kebaikan. Kita bilang sumber kebaikan, maka energi yang masuk adalah positif Pak. Ketika kita bilang itu Tuhan adalah negatif, maka ketika kita nyebut Tuhan adalah masuknya ke negatif terus. Alhamdulillah kita mengatakan Tuhan adalah positif, Rahman dan Rahim gitu salah satunya. Ketika kita bilang la ilaha illallah, maka sifat Rahman itu masuk ke diri kita. Ya, optimisme akan tumbuh, tawakal akan mulai ada lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Terus di hadis yang lainnya tentang ungkapan la ilaha illallah, Antolah ibn Ubaidillah ibn Galis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abdul doa yang Arafah wa Abdul maqul tu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini Pak, doa yang paling afdol di hari Arafah. Ini di hari atau di Arafahnya? Kalau Yaum Arafah di situ kan kita puasa hari Arafah Pak. Di Indonesia kan kadang-kadang hari Arafahnya tanggal berapa, kita puasanya tanggal berapa, karena beda gituan, beda hari lebarannya. Ini seharusnya tidak terjadi, harusnya semua sepakat kalau misalnya lebaran. Kan dulu kan pernah sepakat Pak. Dulu Idul Adha itu udah ngandelin Saudi. Idul Adha samain Saudi mau hari apa aja, Idul Adha kita itu. Tapi beberapa tahun terakhir ini enggak Pak. Kita ya terserahnya Departemen Agama, ijtihadnya kapan gitu. Kalau dulu enggak. Nah, ini kalau kita mau lihat doa yang paling abdul tuh ada waktu, ada tempat. Ada siapa yang berdoa. Kalau misalnya waktu yang terbaik adalah hari Arafah, sesuai dengan hadis ini. Kalau tempat tergantung dari harinya. Ketika tempat yang paling abdul ya Mu'tadam, melebar dikit ke Ka'bah, melebar dikit ke Haram, melebar dikit Mekah. Namun ketika hari Arafah, ada orang hukum pindah ke tempat yang paling abdul adalah Arafah dan di hari Arafah. Itu doa yang paling abdul. Terus kalau saya haji Ustaz, saya ini ya kayak begitulah, masa lalu saya tuh masih jelek banget gitu. Bapak ini jelek tapi tempatnya cakep. Kan? Kalau kita lagi di Arafah nih, kita ini jelek Pak, tapi tempatnya cakep, waktunya cakep. Jadi dua unsur yang kuat. Ketika kita lagi umroh kita ini jelek Pak, tapi tempatnya cakep. Waktunya kan banyak tuh waktu yang cakep tuh. Ada malamnya, ada Jumatnya gitu. Jumat kalau dari bulanan, tahunan, maka per bulan Ramadan ya. Per minggu yang hari Jumat, per hari asar sampai maghrib, atau kalau mau malamnya tengah malam. Nanti waktu yang lainnya habis antara adzan dengan qomat. Nanti antara sholat ke sholat, kalau kita lagi i'tikaf itu nungguin kayak sekarang nih, nungguin isya, maka doa yang cakep ya sekarang ini antara sampai isya. Jadi faktor-faktor waktu itu banyak banget
Dan lagi-lagi tadi itu kita yang jelek, ibu yang masih jelek itu bisa ketolong sama faktor waktu atau tempat. Nah kita gunain aja tuh, gunain untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri doanya kayak gimana Ustaz? Ya ibu kayak inilah kayak hidup ya. Rumah belum punya, bini belum punya, gitu kan. Tahu-tahu beli mobil yang cakep, kontrak masih di ujung gang, kontrak di mana itu mobil? Kan salah Pak, salah strategi. Kontraknya punya bini dulu dah. Iya ya, punya bini dulu, baru beli rumah, baru beli mobil. Jangan belum apa-apa udah beli mobil. Parkirnya di mana kan gitu Pak ya. Nah, ini jadi salah. Lalu kita ketika berdoa kita masih jelek, doanya udah minta masuk surga duluan, janganlah, jangan salah dulu, minta ampun dulu, minta jadi orang baik dulu, minta lempeng dulu, minta supaya jadi rajin sholat dulu, baru ntar ujungnya minta ke sana, minta bidadari surga, ntar tuh. Kita masih kayak begini jangan minta bidadari surga dulu. Kecepatan maksudnya, bukan nggak boleh Pak ya, kecepatan. Nah terus zikir yang paling afdol secara mutlak nih, karena Rasulullah bilang nih zikir yang paling yang aku maupun nabi-nabi sebelumku yang paling afdol adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Apa beda antara yang tadi? Kalau tadi kan cuma la ilaha illallah. Ini ada tambahan sifat ya, penjelasan sifat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bener nih, iya wahdahu la syarika lah. Iya tentunya. Kayak ibu ngomong, bapak ngomong sama suaminya, mama adalah pacar yang paling aku sayangi. Atau-atunya kan lain lah. Atau ada lagi kan gitu. Kalau bilang bapaknya bilang atau-atunya, itu lain dengan mama aku cinta sama mama. Mama adalah wanita yang paling hebat gitu, yang paling cantik. Ada saya paling cantik tapi yang sebelah adalah lebih cantik dikit dibanding saya gitu. Kalau bilang satu-satunya itu nilainya jadi nambah. Nambah apa? Wahdahu ada la syarikalah. La syarikalah. Tuhan ini kan yang paling dibenci sama Allah kan syirik Pak. Ya kita masih bilang kita ngaku ada Tuhan, tapi kita bilang bukan satu, tapi dua, tapi tiga, tapi empat, tapi tapinya ini yang Allah gede. Allah gede. Kita jangan bilang enggak atu-atu nih gitu, atu-atunya kita pakai apaan kuncinya? Wahdahu la syarikalah. Kalau ntar ada lahul mulku alhamdu, itu kan tambahan sifat Pak. Itu melengkapi, tidak menyempurnakan. Kalau dia udah sempurna nih, la ilaha illallah udah cukup. Tapi kalau mau sempurna, wahdahu la syarikalah. Nah, nanti kalau akan kita baca la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku alhamdu, nanti kita akan baca hadisnya. Ini kenapa ini yang jadi paling cakep? Ya. Ini semuanya adalah zikir tauhid yang paling sempurna. Versi siapa? Versi semua nabi. Kalau versi ulama, ya berarti Bapak harus percaya ya bahwa yang Nabi bilang lebih baik, maka yang dikatakan oleh ulama kurang Pak. Kualitasnya atau afdoliyahnya kurang dibanding yang diklaim oleh Nabi. Kalau ini Rasulullah bilang zikir yang paling afdol, maka zikir apapun yang diajarkan oleh ulama yang lain, maka kalah afdolnya dibanding la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi kan ulama-ulama banyak ngajarin zikir-zikir lain. Rasulullah juga ngajarin zikir yang lain. Yang lainnya apa? Ntar akan kita
memahaminya gimana? Ketika kita bilang la ilaha illallah wa syahada, kita nyambungin di sini Pak. Kita nyambungin lagi ke yang awal ya, yang tauhid yang awal. Nah, nanti ketika orang membaca la ilaha illallah antara satu dengan yang lain, ya kadang-kadang kan nilainya beda Pak. Orang nyanyi Indonesia Raya lah, yang paling gampang Indonesia Raya. Itu kan beda antara anak SD, anak SMP, anak kuliah dengan tentara, mungkin beda ya. Beda. Nanti kalau pejabat ada banyak juga yang hafal Indonesia Raya. Kalau apa namanya 17 Agustus buat angkatan 45 itu maknanya gede banget. 17 Agustus tahun 45. Kalau buat kita apalagi anak kita 2 Agustus gak menarik Pak. Lebih enak kemana-kemana dibanding 17 Agustus. Baik, itu zikir la ilaha illallah wa la syarika lah. Nah, ada zikir yang lain Pak. Zikir yang lain dan pahalanya kok nggak disebut set. Udah paling top gimana mau disebut lagi Pak. Paling top ya nggak usah nanyain apa keutamaannya. Itu udah paling top. Cakepnya kayak gimana? Paling cakep. Jadi nggak usah pakai ditanya kelebihannya apaan. Udah paling cakep, berarti kan udah paling bagus. Baik. Hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini kata apa ya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ada tambahannya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok enggak ada yumitnya? Nah, kan versinya banyak, Pak. Tadi kok yang sekarang kok ada tambahan lahul mulku, yang tadi kok enggak ada lahul mulkunya. Nah, inilah beda-beda versi zikir. Ada yang singkat, ada yang simpel, ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna lagi. Nah, ini adalah lahul alhamdu, tidak mengurangi kata-kata la ilaha illallah wa syarika lah. Ini cuma menambah aja Pak, menambah ilmu bahwa Tuhan itu yang gimana? Tuhan itu yang lahul mulku, Tuhan itu yang lahul hamdu. Tuhan terus cuma punya itu doang, punya mulku doang dengan punya pujian doang. Enggak. Apa dia bisa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, nggak ada yuji wayumin kan? Di tag hadis ini kagak ada yuji wayumin. Terus kalau kita zikir ini gimana? Zikir ini yaumin yang tamarrah. Kalau kita zikirnya sehari 100 kali, berapa menit nih Pak kalau 100 kali? Ini setengah menit nggak ada ya. Semenit bisa 3 apa? Semenit 3 ya. 3 jadi 30 menit lama banget. Nah, 10 kayaknya 10 menit selesai Pak. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kita sebutinnya 100 kali. Itu kan berarti kan kalau lah 10 menit ya, atau yang ini 15 menit. 15 apa pahala 15 menit itu? Kanat lahu adla asyiri qobit. Sama dengan seperti orang memerdekakan 10 budak. 10 budak kemarin memerdekakan 1 TKW itu harganya 5 miliar. Iya kan 5 miliar. 5 miliar. Taruhlah kita bilang 1 miliar. 1 miliar kalau 10 berapa Pak? 10 miliar. Kita baca ini 100 sama dengan 10 miliar. Itu doang, kagak itu doang. Wa kutiba lahum mi'atu hasanah. Dicatat sebagai 100 kebaikan. Itu doang, enggak. Wa muhiyat anhu bil sayyi'ah, dihapus 100 kesalahan. Terus ada lagi masih ada bonusnya. Wa kana lahu hirzan min syaitan. Yaumahu dzalika hatta yumsi. Hari itu dia akan dijaga dari setan. Sampai kapan? Sampai besok? Enggak, sampai ntar sore. Jadi 12 jam. Jadi siang kalau bacanya malam jadi sampai pagi gitu ya. Terus ini lagi, walamnya ti'adun bi'abdullah mimma ja'a
illa rajulun amila aktsara minhu. Kalau dia ngamalin itu sampai 100 kali Pak, dia adalah laki-laki paling keren. Kalau misalnya ibu yang ngamalin, ibu adalah perempuan yang paling keren. Kecuali tetangga ibu ngamalinnya 110, lebih keren dari dia. Ada yang ngamalin lagi 200, dia lebih keren dari kan, kecuali ada orang yang lebih gitu. Di sini letaknya antara zikir itu zikir nggak ada bilangan angka Pak. Mau nambah silakan, mau nambah lebih afdol, mau nambah lagi lebih afdol. Mau jadi punya 10 miliar ya 10 kali aja, 100 kali aja. Mau punya 20 miliar ya 200 kali. Bapak punya kesalahan berapa di hari? Di hari kesalahan banyak Pak, 50 kesalahan. Jadi ini kan 100 kali 100 ya. 100 kalau 100 kesalahan 100-nya pemutihan Pak. Iya. Rek amnesti kan. Nah, ilah Allah Dosa, iya. dosa besar juga. Enggak, dosa besar enggak. Ini dosa kecil atau dosa besarnya. Ngarep. Nah, ini supaya kan kita udah pernah ngomong ya di awal ya bahwa ganjaran yang paling nyebelin buat kita adalah dosa. Ganjarannya itu, dan ternyata kita nggak bisa lari dari dosa. Ini nyebelin, kita nggak bisa lari. Tapi Islam kerennya adalah buka pintu reparasi atau buku bengkel banyak banget Pak. Banyak banget bengkel yang Islam buka. Kerjaan ini pengampunan dosa, kerjaan ini pengampunan dosa, kerjaan ini pengampunan dosa. Dan banyak banget bengkel-bengkel itu yang bukannya 24 jam. Ini kan siang malam. Ini berapa jam Pak bukanya Pak? 24 jam. Kalau zuhur kan, sholat zuhur kan cuma terbatas Pak ya. Kalau kita bilang nih tahajud cakep, tahajud bisa nggak Bapak lakukan sekarang nih? Nggak bisa. Kalau yang sekarang ini bisa nggak Pak? Bisa. Karena nggak ada niat Pak, nggak ada waktu. Ini kerennya zikir, dan pahalanya gede nggak kira-kira nih? Bukannya gede banget. Bisa nggak kita kerjain? Bisa. Berarti gampang nggak kita masuk surga? Gampang. Besok kita kerjain atau enggak? Wow. Iya kan? Ketika kita besok kerjain atau enggak? Wow. Nah ini Pak, ketika mau ngelakuin desain kodir, ketika Bapak ya melihat orang dengan kehebatannya, dengan kemewahannya, kan bikin Bapak menyadar, mendekat, pengen dan sebagainya kan Pak. Wah, presiden, wah kita pengen dekat, pengen jadi ajudannya, pengen jadi, bahkan ada yang bilang jadi tukang sapu istana kalau beda, gitu kan. Apalagi tukang sapu istana ini Pak, istana Cianjur, Cipanas ya, Cipanas, enak tukang sapunya. Dia bukan nginep Pak, presidennya jarang nginep. Setahun 200 kali presiden. Yang nempatin jadi tukang sapunya. Nah, ini kita lihat Tuhan yang apa yang alam bisa ikuti. Alam bisa maknanya apaan? Semua yang Bapak mau bisa. Ulama pada bilang illa mustahilan, kecuali yang mustahil. Mustahil ya ini orang dandan aja Pak. Tuhan bisa nggak bunuh dirinya sendiri? Lu sableng kan gitu. Ini namanya mustahilat Pak. Kalau umpamanya Tuhan membunuh zatnya gitu, itu namanya gendeng tuh orang yang ngomong begitu. Allah kulli syai'in qadir di sini diikat ya. Jangan bukan hal-hal yang mustahilat. Bisa nggak Tuhan punya bini? Nggak boleh Tuhan punya bini, nggak boleh Pak. Kalau Tuhan punya bini sama kayak kita, kayak makhluknya. Tuhan beda dengan makhluk.
Kalau dia sama makhluk, namanya bukan Tuhan. Iya kan? Nah, yang bilang saya kapan? Yang nggak layak buat Tuhan itu nggak bisa. Bukan nggak bisa Tuhan artinya nggak bisa kayak kita nggak bisa jalan, enggak. Akan tapi bertentangan dengan sifat ketuhanan. Coba ya, yang hadis yang di sini. Nah, ini apa manfaatnya kita? Nah, besok saya mau zikir la ilaha illallah syarika lahu wa hamdihi badal kulisin 100 kali. Ya silakan. Manfaatnya ini. Mungkin tanya pakai tasbih atau pakai enggak, pakai ceklek-ceklek apa makan. Terserah, mau pakai tasbih boleh, mau pakai ceklek-ceklek boleh, mau pakai inian juga boleh. Ntar kalau misalnya kita zikir tahu-tahu lebih atuh dibuat gimana? Mau lebih atuh, mau beli 100 juga gak apa-apa. Kalau kurang dikit gimana? Kurang dikit biasanya paket tidak berlaku. Itu kalau misalnya kurang. Kalau lebih nggak apa-apa. Tapi kalau kurang itu paket tidak berlaku. Berlakunya apaan? Konsep dasar. Konsep dasarnya apaan? Semua dikit kan berpahala, Pak. Berpahala. Tapi berpahala jadi sama dengan 10 tadi itu ya. 10 kali bebasin budak, itu nggak berlaku paketnya. Tapi bukan berarti tidak berpahala, enggak. Tetap berpahala. Pahalanya berapa? Wallahu a'lam. Terus tadi sorry di sini ini kita nyebutinnya kapan? Tidak ada, Pak. Yang ini nyebutinnya kapan? Tidak ada. Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau tengah malam boleh, mau habis sholat boleh, mau sebelum sholat boleh, mau kapan aja boleh. Berbeda sama yang sekarang kita membaca nih. Sekarang kita membaca An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salatil fajr wa huwa ta'in rijlaihi qabla an yatakallama. Barang siapa, nah hadisnya hadis riwayat Tirmidzi di sahih ya. Riwayat Tirmidzi di sahih. Barang siapa yang baca zikir ini tapi habis sholatnya sholat subuh. Sholat subuh di sini dibilang wa wasani rijlaihi qabla an yatakallam. Dia masih silap, Pak. Pembahasan kita masih begini. Belum bilang mau pulang mau kemana? Apa namanya? Beli nasi uduk kan subuh kan, Pak? Beli nasi uduk kan? Jadi belum ngomong begitu. Kalau udah ngomong begitu, batal paketnya. Karena syaratnya di sini lah, sholatnya harus habis sholat subuh. Syarat duduknya dulu dia masih di posisi tahiyat ya, posisi tahiyat terakhir, belum sempat ngomong. Kalau udah ngomong, paketnya batal, pahalanya tetap pahala sadar, Pak ya. Pahala dasar kebaikan kan pahala, maka dapat dia. Nah, apa yang diucapin? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, baru pada yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa bacanya? Cuma asyra marratin, 10 kali. Bilangannya cepat tapi posisinya terikat, Pak. Posisinya susah. Waktunya juga habis sholat subuh. Kita habis bacanya bahasa Isya, dapat pahala tapi bukan paket. Pahalanya dapat bukan paket. Gimana? Paketnya ini, Pak, yang dapatnya apa? Dapatnya nih kalau misalnya 10 kali doang, 10 kali kan cuma tadi kita berapa menit, Pak? 3 menit berarti kalau 10 kali ya. 3 menit doang. Pahalanya lah kutiba lahu asyru hasanatin, dapat 10 kebaikan, diampuni 10 keburukan, dinaikin lagi derajatnya 10 derajat. Dan pada hari itu dia dijaga dari semua keburukan dan dijaga juga dari setan. Keburukan dijaga, setan juga dijaga. Keburukan apaan? Bapak nggak kecopetan pada sholat.
nggak seneng. Kan makruh itu kan nggak seneng. Insya Allah hari itu nggak terlambat ke kantornya Pak. Hal-hal yang kita benci nggak kedapetan. Wahulizan minyak syaitan, dan dijaga dari setan. Walau dia tadi dijamin ayat dikamu fitnah kalian kena syukurlah, dan nggak ada dosa yang nguber-nguber, nggak ada dosa yang nyantel kan, yang akan menjadi masalah kecuali syirik. Kalau kita dukun hari itu walaupun tidak dikit kita dukun, ini yang Allah bikin tidak lupa. Kalau sebel, kalau yang lain insya Allah pas kita mau kerjain kayaknya lah kayak magnet ya. Magnet ketika yang ini modif dia ke bertolak nih, tertolak. Udah mau dideketin tolak, mau dideketin tolak. Bener bisa praktekin aja. Praktekin cepat ya, cuma 3 menit atau 5 menit lah ya, 5 menit cuman waktunya Pak subuh, dan kita belum ya, masih duduk di sila di Tempatnya di mana? tempatnya nggak dibilang. Nanti bisa di masjid, di rumah Ya, juga bisa. bisa di rumah, bisa di masjid. Ntar ada Pak zikir yang harus ada di masjid. Ntar ada yang harus di masjid. Ada yang bisa tadi kan waktunya terbuka. Ini waktunya dibatasi. Cuman angkanya lebih kecil. Mahalnya jadi masih kejadian tadi. Ustaz, ini kan yang bawa-bawanya kan gede Pak. Nah, kalau sono kan tadi bisa tabrakan, ya ini nggak tabrakan. Ya maka bisa kecopetan. Ini nggak kecopetan. Jadi bagusnya cuma Ustaz baca dua-duanya. Iya, baca dua-duanya lamaan dikit. Nah, mau bapak mau dapat gaji gedean aja lembur, Pak. Iya kan? Kalau bacanya 100 kali waktu subuh 2 paket itu dapat. Beda kata-katanya, Pak. Wayumi itu. Iya. Ini tambahannya wajah ini. Iya, wadah 100 baca tambah ini 10, tambah 2. Jadi 110. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa bapak sambil jalan, dan tadi bisa sambil jalan. Nah, di mobil, di busway bisa. Itu sampai posisi duduknya nggak boleh berubah dari tahiyat menjadi bersila. Enggak, masih boleh. masih dalam kondisi. Saya kira harus tetap posisi seperti Ya. ini terus asam urat tolong. Nggak apa-apa ya, berubah jadi bersila. Nggak apa-apa. Tadi akan berubah. Yang penting jangan ngomongin nasi uduk aja. Yang penting di sini adalah belum ngomong, belum pindah. Posisi masih di situ, tempat dia sholat. Pak Ustadz, sempat disisihkannya di mana Pak Ustadz? Kan menurut sunnahnya sesudah sholat kita sudah ada tuntunan dari Rasulullah, pertama beristighfar 3 kali. Nah ini di mana Kan masuknya? juga selesai itu nggak apa-apa. Habis istighfar juga nggak apa-apa. Habis doa juga nggak apa-apa. Yang penting kan bapak masih di situ. Di situ. Jadi kita selesaikan dulu semua yang diajarkan Rasulullah setiap Ini juga diajarin, Pak. baru disambung dan Ini juga diajarin. Ini diajarin juga kan gitu. Kita mau pakai lengkap atau pakai hemat gitu. Yang mana ya silakan gitu. Yang 33 nggak salah. Ini juga nggak salah. Manfaatnya masing-masing ada manfaatnya. Baik. Ini yang punya utang, yang apa namanya kreditnya nggak lancar. macet tuh. Ini bacanya ini Pak. Hadisnya gimana? Hadis Sahih Pak Rawahul Bukhari. Cuman jalannya gimana? Susah Pak. Ini lebih susah lagi. Kelihatannya gampang tapi susah. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'am min laili, barang siapa mendusin di malam hari. Mendusin Pak. Iya, mendusin dalam artian bangun tengah malam. Nah, kan
bangun tuh. Nah itu waktunya. Barang siapa yang ngabisin tengah malam, terus dia bilang nih, dia zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu zikirnya itu Pak. Berapa kali? Gak usah banyak-banyak, sekali aja. Nangis kebangun. Ketika sekali Pak, mau Bapak 2 kali, nggak ada masalah ya. Tadi kan konsepnya begitu, mau 2 kali, mau 3 kali nggak ada masalah. Ini syaratnya kalau tadi kan dibilang Pak 100 kali, dibilang 10 kali, ini nggak dibilang. Ngantuk-ngantuk ini kan susah Pak bilang sampai 10 kali, itu kan ngantuk-ngantuk. Bilang sekali aja. Kemudian dia bilang habis zikir wala haula wala quwwata illa billah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, ya Allah bayarin utangku, ya Allah temukan jodohku, ya Allah berikanlah saya rezeki anak gitu. Banyak kayaknya. Auda kan auda berarti kan terbuka Pak. Habis baca Allahumma ighfirli, ditambahin itu dengan doa. Doanya apaan tuh? Ya langsung dari kondisi kita masing-masing kan. Doa usjuji balahu, ya ampun dikabulkan tuh doanya. Kalau dia yang punya utang tahu. Apa jodoh Zat? Pakai tawal doa kalau dia wudhu, sholat, kemudian dia sholat, kubilan sholat dulu, sholatnya diterima. Benar dia Ustaz. Terus tidur lagi boleh Zat? Boleh. 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 Saya harus suruh sholat kayak ini. Ya, cuma kalau misalnya dia sholatnya diterima. Kalau dia bilang, tapi syaratnya Allahumma ighfirli dulu Pak. Iya, jangan langsung doa ya Allah minta ini, tapi minta ampun dulu. Minta ampun, baru kemudian doa. Apa hajatnya ya? Hajat kita tentu masing-masing punya hajat yang berbeda-beda. Yang susah gimana? Saya hajatnya nikah lagi kan Bu. Istri saya juga bangun malam. Saya bilang ya Allah, berikanlah saya istri yang kedua. Istri saya bilang ya Allah, jangan kawin lagi. Rajinan dia bangun malam ini. Kebanyakan mana ini? Iya ya, ada mana? Buat-buatan ya. Saya dulu. Mulai dari malam. Ini karena katanya nggak ada yang aneh kan, termasuk nggak ada yang asing yang buat kita. Lain mau syarikat, lalu alhamdulillah udah kita jelasin orang udah syarikat qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ustaz tambahin al-yum azim boleh nggak? Boleh, kalau nambah dikit itu boleh, kurangin ya nggak boleh. Maksudnya kalau kita kurang berarti paket tidak berlaku. Kalau misalnya apa ngantuk apa namanya la ilaha illallah wa syarikalah Allahumma ighfirli nggak berlaku Pak. Pahala dapat ya, pahala sadar dapat, tapi pahala paket jadi yang gampang lagi Pak, ada sih soal yang mutafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah kutub khotoyahu wa in kanat misla dzarratil bahr. Barang siapa yang zikir bacanya apa? Subhanallah wa bihamdihi. Tapi syaratnya adalah sehari 100 kali. Apa pahalanya? Akan dihapuskan kesalahannya. Wa in kanat misla dzarratil bahr, walaupun sebanyak buih lautan. Lagi-lagi ini bukan pahala, bukan dosa besar, dosa kecil apa dosa sedang. Ini diampuni. Nah ini nggak ada kaitannya dengan waktu Pak. Yang penting sehari, mau pagi mau ini terserah. Angkanya diikat ke angkanya 100, angkanya 100. Waktunya nggak diikat, pahalanya diampuni dosa-dosanya.
Berapa menit nih? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ini 5 menit Pak. 5 menit. Ya, di sini dampak positifnya banget dikir. Kita ngerjain, oh, otomatis energi positif kan masuk ke kita. Energi positif masuk ke kita. Kemarin saya bikin buku Pak, 1 hari jadi. Besok kita mau cetak, mudah-mudahan cetaknya 100.000 eksemplar. Buku apaan? Bukunya judulnya 9 alasan 1000 ulama memilih paslon muslim. Buku kampanye Pak. Tapi jadi cuma 1 hari Pak. Sehari kali. Kata orang-orang cakep Ustaz. Cakep. Isinya kunci banget tuh. Kunci untuk menetralisir atau untuk melawan 1 juta eksemplar yang mereka sebarin itu Pak. Kan masjid-masjid atau musola-musola ini disirami atau dihujani oleh brosur yang mereka bikin tuh. Kita gimana ya Allah, Allah kasih saya energi, cakep Ustaz. Mudah-mudahan kita cetak 100.000 eksemplar dan kita gerimisir lah, mudah-mudahan Pak, gerimisir. Tapi gerimis yang mengundang, jadi kan energinya lebih dasar. Itu insya Allah juga Bapak ketika zikir tadi semangatnya lebih tinggi, daya dirinya lebih tinggi, positifnya lebih tinggi, itu energi zikir. Nah, baik, kita akan jelasin subhanallah, makna subhanallah wa bihamdihi. Nanti kan subhanallah ada beberapa banyak Pak. Kalau tadi kan bacanya kan la ilaha illallah ya. La ilaha ada la ilaha illallah, la ilaha illallah la syarika lah, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kan biasanya banyak Pak. Dan itu juga subhanallah. Itu mana dasarnya tadi kan la ilaha illallah. Kalau sekarang maknanya adalah subhanallah. Apa rahasia di balik subhanallah? Manusia ketika bersinggungan dengan hal yang positif, ini Tuhan benar kok Allah, Tuhan itu kan positif Pak. Tahu-tahu kan kita kan nggak bisa selamanya berzikir kan Pak. Nah, kita akan bersinggungan dengan hal yang negatif. Keluar sedikit udah ketemu hal yang negatif. Nah, kita cucinya pakai apaan? Cuci hal-hal yang negatif pakai apaan? Kita bilang subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Energi positif kita masukin lagi, tapi sebelum dipakai taburin dulu, ini sobat gitu kan Pak. Jangan masukin cuci dulu, tapi rendam dulu lah bahasa orang dulunya, rendam dulu. Nah, ini kita pakai subhanallah, subhanallah. Apa subhanallah? Boleh subhanallah doang, boleh subhanallah wa bihamdi. Ini paket kan subhanallah wa bihamdi. Akalnya 100 kali. Diampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih. Jadi kenapa? Kagak ada. Gak diikat di sini. Dosa kapan Ustaz? Iya. Dosa yang kapan? Dosa kemarin. Maksudnya dosa yang lalu, dosa yang sebelumnya. Berarti gak usah baca istighfar dong, sudah di kata di sini. Iya. Kalau istighfar kan ada kata-kata astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, kata kita bilang dosa ada yang nggak mempan pakai amal baik Pak. Mempannya kalau pakai taubat. Nah, kadang mungkin jangan-jangan ya dosa kita tuh ada yang harus pakai taubat. Kan dosa kan ada yang kita sadari dan ada yang kita tidak sadari. Nah, kalau kita tidak sadari masuk ke akun kita, masuk Pak, masuk. Yang kalau yang sengaja dan tidak sengaja
Ada yang tidak sengaja nggak masuk, ada yang tidak sengaja masuk. Kan konsepnya kan mama ya'mal misqala dzarratin. Bisa saya royala, bisa fayara ya. Positif masuk, negatif juga masuk. Nah, kita apa namanya, kalau mau dihitung dosa kita segunung atau seember doang? Segunung lah, bukan seember. Nah kita ini kadang-kadang pun nih, ya, habis ngaji kayak begini, saya akan baca subhanallah bihamdi. Ini semangatnya di sini nih Bu. Nawait ini besok gitu. Ternyata besok lupa. Besok akan baca. Karena kita nonton MU lawan apa Chelsea atau karena Messi Rossi main motor. Jadi kan kelupaan Pak. Nah itulah sifat manusia yang lalai ya, yang suka jadi lalai. Nah, akibatnya apaan? Ya di sini perlu suntikan kan Pak, perlu ingatan. Ingatannya pakai apa? Ya pakai ceramah, pakai dengerin ceramah, pakai baca buku. Pas baca buku, ya Allah ya Rabbi, enak banget nih, enak banget. Kerjain. Enak banget, saya mampu kerjain. Dan disitu kan kelebihan ilmu Pak. Kalau Bapak nggak ngaji kayak begini mungkin ya nggak tahu nih, hal yang sederhana banget bisa menyelesaikan permasalahan kita. Itu sederhana banget. Di situ kelebihan ilmu pengetahuan. Subhanallah, masuk di awal ya tadi kita bilang kita ada di sisi positif, keluar dikit tahu ngelihat hal yang negatif. Kalau negatif mending kita nggak ke bawah arus Pak, karena kan kita ke bawah arus. Ke bawah arus harus diapain? Kita bilang subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, wa bihamdinya untuk balikin lagi ke arah yang tepat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Terus nanti zikirnya gimana Ustaz? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ya terserah deh mau kayak begitu, mau gaya yang gitu atau mau gaya yang beda lagi. Terus kalau nggak pakai gaya, nggak apa namanya, nggak nembak gitu. Saya merhatiin Ustaz Arifin deh. Ustaz Arifin gayanya gimana? Yang terakhir saya ikut ini kan di ini yang dikir kemarin di Atin. Kebetulan saya diminta bikinin bukunya lagi, bikin buku dikir di Atin. Nah, kalau hari Minggu juga saya berapa kali diajak untuk ceramah di tempatnya Ustaz Arifin di Sentul sana. Kan Ruben itu Pak, ya masuk itu juga susah banget Pak. Kalau terlambat tuh masuknya susah banget. Rahasianya di mana nih? Rahasianya. Iya, emang pakai lagu Pak. Iya pakai lagu. Nah masing-masing torikoh tuh ada lagunya sendiri. Kalau kita baca cuma subhanallah, kadang-kadang nggak bertahan lama. Imam besok nggak ada lagi Pak. Sekalipun zikir bersama seperti yang sedang dilakukan itu kadang-kadang ya kita zikir cuma disuruh doang, di rumah kagak kan gitu kan. Itu kelemahannya Pak. Itu kelemahan tapi keluar pribadi. Kalau menurut saya sih buat orang yang belum bisa zikir, belajar dulu kayak di situ. Dan kalau udah di situ udah enak, udah nggak usah zikir lagi, zikirlah sendiri. Karena zikir sendiri lebih afdal dibanding zikir berame. Baik. Hadis yang berikutnya sama ya tentang subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Hadis yang sahih dari Imam Muslim. Ini kan tawaran luar biasa Pak nih. Luar biasa tawarannya. Kenapa kok luar biasa? Dua kalimat yang enteng di lisan, tapi pahalanya gede. Karena berat di timbangan. Berat di timbangan kan berarti kan gede pahalanya. Udah gitu Allah senangin lagi. Bapak pulang, suami bapak, istri bapak gak seneng durian. Bapak bawain durian montong 3 biji. Nah, di depan apa? Bapak bawain martabak, tidak martabak, bawain cuman harganya cuma 50.000, durian tadi 300.000. Nah, dia dari mana Pak? Orang martabak. Ya kan gitu kan, ringan, tapi dia senang. Kan lebih baik yang ringan yang dia senang. Nah ini ringan, ternyata buat kita juga ringan Pak, buat kita ringan, tapi buat Allah juga Allah senang. Pahalanya juga keren gitu, pahalanya gede. Gedenya di sisi Allah Pak, bukan gede di kita. Kalau misalnya saya punya duit, Bapak bilang punya duit ya, udah bisa ketebak Pak Bapak duitnya berapa. Siapa? Hairul Tanjung bilang saya punya duit kok. Kan beda Pak. Bapak punya duit atau saya punya duit dengan Hairul Tanjung punya duit. Kata-katanya kan sama Pak. Saya punya duit atau gue punya duit, tapi maknanya beda, nilainya beda. Ini memahaminya gitu. Ini udah pilihan banget nih, pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan buat kita bisa kita lakukan. Apaan tuh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kenapa kok zikir subhanallah selalu dianjurkan? Karena tadi Bu, kita nggak selamanya lempeng terus Pak. Kita sering belok, sering kepleset, bahkan sering jatuh bahasa, sering jatuh. Karena itu harus jangan zikir la ilaha illallah terus ya, tapi juga ditambahin dengan subhanallah. Divariasiin dengan subhanallah karena otak kita bilang la ilallah tapi masih ada hal yang mengganggu, maka harus pakai subhanallah. Nah, subhanallah yang keren adalah subhanallah bihamdihi subhanallah. Jadi ada tasbih, ada tahmid, ada tasbih, ada ta'zim. Ya Pak? Pakai jim jadinya apa tuh? Jim. Subhanallah al-azim gitu. Salah lafadznya azimi jadi ajimi. Ada a'udzubillah ada Pak. Ada a'udzubillah. Nah, ini ada yang dimaklumi oleh Allah. Ini memang udah lidahnya begitu mau diapain gitu kan. Tapi yang dimaksudkan azimi ya, tapi dia bacanya ajimi. Soalnya ini tuh di rumah sakit ada gitu ya. Iya. Dan itu setiap subuh tuh Gitu. pakai Gitu, speaker. sekarang, iya. Iya. Di Jawa Pak, Bapak gimana? Masih begitu Pak. Artinya secara lahjah Arab salah. Tapi udah insya Allah maklumin. Termasuk Pak Bilal ya. Bilal itu kan adanya Rasulullah. Itu Bilal tuh nggak bisa bilang sin Pak. Sin. Untuk bilang itu syaitan tadi itu susah. Jadi Bilal tuh nggak fasih. Tapi Nabi maklumin. Udah nggak apa-apa. Itu bukan merubah arti Pak. Dia sebenarnya kalau disuruh tulis maka tulisannya al-azim Pak. Cuma bacanya al-ajib gitu. Di Arab kan nggak ada ajib, nggak ada. Kalau yang berubah arti kan ntar yang fathah, yang dhammah itu berubah arti.
ini palanya gede yang kecil Ustaz? Gimana nggak gedenya di mana? Gedenya adalah di sakilatan fil mizan, di berat di timbangan. Timbangannya kan kalau kita bilang kalau Carrefour cuma 100 kiloan dia punya timbangan. Kalau Cipinang dia tonan ya, karena beras yang ditimbang, truk yang ditimbang. Kalau kontainer mana kan udah nggak tahu tuh apaan timbangannya itu. Kalau Allah kan lebih hebat daripada itu Pak, lebih hebat daripada timbangan kontainer. Udah gitu Habibatan ila Rahmani disenengin gitu. Sama seperti kalau bapak dan ibu sekalian manggil bapak manggil istrinya, istrinya orang Betawi panggilnya Mbak, ini Mbak sini Mbak, enak aja lo, emang gue orang Jawa, pokoknya begitu. Neng, Pok, dia temen kalau dipanggil Pok. Sebaliknya kalau misalnya orang Jawa dipanggil Pok, dia marah. Kawan Pok, ya itu hal-hal yang nah ini Allah temenin informasi siapa? Informasi Allah lewat lisan Rasulullah SAW. Jadi udah ngeklop banget gitu. Buat kita enak, buat Allah enak, pahala juga gede. Apa zikirnya? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dan kita udah hafal lagi. Terus berapa kali? Terserah Anda mau berapa kali ya. Ini waktu nggak ada, bilangan nggak ada. Nah, harakat sambil tidur sambil diri sambil kagak ada Pak. Mau sambil gimana aja silahkan. Terus ini Bapak pengen punya kebun di surga. Kalau pengen punya kebun di surga, bacalah An Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahil azimi wa bihamdi. Maka orang yang baca subhanallahil azimi wa bihamdi gurisat lahu nahlatun fil jannah. Hadisnya Hasan itu saya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih dari Imam Tirmidzi. Gurisat lahu nahlatun fil jannah, akan ditanamin buat dia satu kali baca satu pohon kurma. Sekali baca subhanallahil azim wa bihamdi pohon kurma, subhanallahil azim wa bihamdi pohon kurma lagi, pohon kurma lagi. Kira-kira untuk Ustaz, saya nggak seneng pohon kurma udah ganti pohon durian. Harap ditawarin pohon durian nggak doyan Pak, nggak demen dia pohon kurma. Nanti datang lagi, Pak kurmanya Sukari, Sofawi atau Akbar atau apa kurma Nabi Pak? Ajwa. Di surga nggak ada kurma jelek kan Pak? Kurmanya kurma cakep semua. Dan nanti ketika saya main ke surga ibu ya, saya main, tahu-tahu kok gersang nih, agak gersang. Ketahuan, ibu dulu jarang zikir subhanallah azimi. Wah banyak banget kurang gitu. Nah, ternyata ibu dulu sering banget zikir subhanallah azimi. Variasi dong saja, silakan aja variasiin. Yang ini 100 biji aja kan kita nggak mau cuma kurmanya doang banyak. Bidadarinya dikit kan enggak. Pokoknya bidadarinya banyak, kurmanya juga banyak, kamarnya juga banyak. Ya variasi ininya, dikitnya divariasi. Ini buat kebun, tadi buat ampunan, tadi buat apa lagi tuh. Itu manfaatnya dikit dan kerennya. Ini benar Ustaz, hadisnya sahih men. Hadisnya sahih. Tinggal mau ragu gimana lagi. Cuman ketika ibu ragu, ketika tahu hadisnya sahih, ibu ragu, perjanjian batal. Karena keraguan. Harusnya jangan pakai ragu. Ini sahih, udah. Sami'na wa ta'na amantu billah wa amantu bi rasulillah. Wa ma ja'a rasulullah, dan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
saya imanin. Bismillah. Nggak kelihatan pohon surganya. Ntar hitungin sekarang berapa gitu. Besok hitungin berapa itu pohon kurmanya. Ya Allah, hari ini pohon kurma ya, besok pohon durian, besok pohon ini. Makanya subhanallah al-azim wa bihamdi, subhanallah al-azim wa bihamdi, subhanallah al-azim wa bihamdi. Oke, itu sini. Tadi isinya maknanya sama kan ya, al-azim pujian ya, ta'zim, wa bihamdi juga pujian. Dan di sini nggak ada waktu, nggak ada bilangan, nggak ada gerakannya lagi duduk atau lagi apa, nggak ada Pak. Nggak ada, jadi lebih bebas, terbuka. Apalagi ini yang ya Allah, waktunya panjang nggak? Panjang. Atau ini enak banget Pak. Boleh. Ini jadi andalan saya Pak. Salah satu dari zikir andalan saya adalah ini. Ini ceritanya nih, saya baca ya biar dapat berkahnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Juwairiyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha, bukratan hina shalat subha, wa hiya fi masjidiha, summa raja'a ba'da anha wa hiya jalisatun. Faqala ma zilti 'alal halil lati faratuki 'alaiha, qalat na'am. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin, salasa marratin. Law wudinat bima qulti muntul yaum tawadanat hunna. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini zikir yang keren habis Bu. Keren habis. Ceritanya ini kan Ibnu Abbas yang cerita dari encingnya namanya Juwairiyah, istrinya Rasulullah SAW. Nah, istri Rasulullah ini duduk di sejadah, kayaknya lagi haid. Duduk sejadah, Rasulullah zikir. Rasulullah belum masjid Pak. Rasulullah keluar ke masjid, dilihat bininya lagi duduk di atas sejadah. Terus Rasulullah pulangnya waktu duha. Kita 2 jam setengah kemudian pulang, bini masih duduk di situ. Masih duduk, masih zikir. Ditanya, bini, itu orang Betawi Pak tanya, bini lagi ngapain? Gitu. Kalau mungkin Rasulullah sayang lagi ngapain? Gitu kan? Rasulullah kan mesra dengan bini. Rasulullah lagi ngapain ya? Lagi zikir. Dari tadi ya, dari sebelum subuh. Iya. Apa yang dibaca? Bla 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 ceritain. Yang mau nggak Bu Papa apa namanya? Abi atau Papa? Abi ajarin 4 kalimat. Ulangi 3 kali balik, 3 kali ulang ya. Pahalanya sama dengan zikir 2 jam atau 2 jam setengah. Kan keren Bu. Zikir ini 4 kalimat, 3 kali balik, 3 kali ulang. Pahalanya sama dengan 2 jam atau 2 jam setengah zikir. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang dibacakan subhanallah bihamdihi sama ya dengan subhanallah yang tadi. Cuman kan adada khalqihi. Enggak sekali, enggak 2 kali, tapi sebanyak makhluknya. Itu banyak banget. Sebanyak makhluknya. Udah nggak cukup cuma sebanyak makhluknya. Wa ridha nafsi, seberat ridhonya Allah. Kan keren banget tuh, gede banget. Wa zinata arsyi, sebesar atau seberat singgasana Allah. Kan berat banget. Wa midada kalimati, dan sepanjang kalimatnya Allah yang nggak bisa ditulis lewat pohon yang jadi pena dan lewat laut jadi tinta, nggak selesai. Panjangnya segitu. Saya sering banget habis sholat subuh orang pikirin panjang-panjang, saya baca aja subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi. Pulang orang pada ngomong,
Ustaz kok dikira pendek banget. Orang-orang pada tahlilnya setengah jam ya. Habis sholat subuh, Ustaz kan cuma baru 3 menit, 5 menit udah pulang. Insya Allah pahalanya sama. Banyak anak dikit kali kan. Banyak anak Ustaz Abdul bukan Abdul. Nah, ada kuncinya. Kuncinya apa kan? Ada nafalki, ada nafsi, ada rasio dan kalimat. Bukan kita kan mau ini Allah yang enggak. Ini kan diajarin oleh Nabi. Nabi yang ngajarin. Cuman masyarakat kita tahu atau enggak dianya, ilmunya. Nah udah kita tahu ilmunya, umumnya di cakapan mana kalau orang yang zikirnya panjang terus baca ini juga cakapan dia lah. Kita zikirnya pendek bu, baca ini apa namanya, orang yang zikirnya panjang tuh udah zikirnya panjang ada ini juga cakapan dia lah. Tapi kalau umumnya enggak, cakapan kita gitu, atau minimal sama ya. Sama. Karena itu kalau kita tambahin zikir macam-macam, ini juga jangan sampai ditinggalin. Jangan sampai ditinggalin karena ini kayak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan sayang banget ya, khairun min alfi syahr. Jangan sampai ketinggalan, kita kejar ke Lailatul Qadar. Sama ini jangan sampai dilupain baca Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Dipersilakan. Baik teman-teman, kita masih ada sedikit waktu yang kami persilahkan untuk tanya langsung kepada Ustaz. Insyaallah ada sedikit infak dari jamaah buku buat teman-teman yang bertanya. Mas Roni, silakan Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar kalau kadang di masjid itu ada yang zikir bareng-bareng gitu ya, setelah sholat zikir bareng baca, termasuk yang usaha dari tadi. Tapi ada juga yang bilang zikir itu sendiri-sendiri. Ada yang bilang Allah nggak tuli gitu. Apa itu kayak yang rame-rame kayak gitu. Ada yang bilang gitu. Tapi saya pribadi sih seneng yang rame-rame gitu, lebih habis sholat kelihatan bareng apa Enak ya. enak zikir bareng. Terus setelah itu ustadznya mimpin doa, kita ngamini gitu, Akrab. lebih akrab atau lebih apa ya. Tapi kalau udah dibilang Tuhan nggak tuli jadi bingung juga gitu ya. Ya. Itu aja pertanyaannya. Ya, ada yang zikirnya yang kelewatan kenceng. Itu mungkin salah Pak. Tapi kalau umpamanya zikirnya masih normal, rame-rame otomatis jadi kenceng. Ketika kenceng Pak ya, kenceng zikir kayak barang Ustaz Arifin gitu, kayak entah waktu di Monas, entah waktu di Atin, itu kan enak Pak, sekalipun agak sedikit kenceng, suaranya sama ya, kan enak, nggak bising. Tuhan tulis daun jatuh aja Tuhan dengar. Orang teriak dikit juga nggak apa-apa. Azan pakai suara kenceng nggak Pak? Emang Tuhan tuh nyebut Allah Akbar kecil nggak Pak? Di azan itu kan ada di takbir talbiyah kan Bapak harus suara keras kan? Dalam artian apa? Yang mau pakai suara keras silahkan, mau pakai suara pelan juga silakan. Kalaupun kita akan mengatakan yang afdol pelan. Yang kenceng boleh, yang berisik nggak boleh. Yang jadi berisik. Kalau yang kenceng boleh kok, bukan berisik ya, boleh bukan yang afdol. Kenapa kita nggak ngajarin yang afdol aja? Saya berdebat tuh sama teman-teman soal kenapa kita nggak ngajarin yang afdol. Ente lebih sering kerjain yang afdol atau yang nggak afdol? Ini lebih sering kerjain yang afdol.
saya berdebat sama Pak Menteri. Gimana hukum sholat di HI? Saya bilang boleh. Tapi kan obrolan di masjid waktu mau 212 obrolan di masjid. Saya bilang gini, Pak, antum sudah lebih seringan kagak kerjain ke aktor. Sholatnya apa? Antum pada sholat dulu di mana? Di kantor. Obrolan mana? Di masjid. Antum sholatnya di kantor. Sholat subuhnya mana? Di rumah. Jamaah enggak. Abdul mana? Di masjid. Kok antum nggak protes sih? Kenapa antum nggak selama boleh ya, boleh maka pilihan. Abdul silakan, bagus. Maka pilihan juga jangan disalahin. Dibolehin, jangan disalahin. Dan nggak selamanya kita selalu bisa bermain di kelas Abdul. Nggak apa-apa sekali-kali kita main di kelas boleh. Bahkan kadang-kadang kelas boleh lebih afdol dibanding kelas afdol. Contohnya apa? Contohnya melempar jumroh, Pak. Hari pertama afdolnya jam 9, jam 8, jam 9 pagi. Jam 8, jam 9 pagi, ya Allah Rabbi. Itu perjuangannya luar biasa, resikonya juga luar biasa. Kalau kita udah nenek-nenek atau udah bawa jamaah rombongan, itu kan lebih afdolnya jangan waktu yang afdol, ambil cari yang waktu yang boleh agak siangan dikit, agak sorean dikit. Kan jadi begitu. Tidak selamanya kita harus mengerjakan yang, tapi mereka nggak bisa bilang bahwa zikir yang kencang itu tidak boleh. Zikir berjamaah tidak boleh. Nanti kita akan baca hadisnya Sahih Bukhari bahwa Rasulullah juga pernah mendatangi orang yang berzikir jamaah. Dan Rasulullah tidak bilang tidak memarahi, berarti boleh. Mana dalilnya? Ntar kita akan baca hadis berapa. Baik. Teman-teman masih ada lagi nggak? Masih ada banyak bukunya. Kalau kita mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia yang tidak berhukum kepada Allah, itu termasuk kita berarti sudah menyimpang dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Enggak. Kan di hukum ya, untuk menegakkan hukum Allah itu ada 3, Pak. Ada kalian kalau ngerjain fasik, kafir sama dolim. Ada tiga kalimat tuh. Waman lam yakum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, humul fasikun, humul kafirun. Dan 3 itu adalah kalau umpamanya mengingkari itu baru kafir. Kalau cuma sedang kagak mampu maka fasik. Kalau mampu tapi nggak mau, tapi nggak ingkar, dolim. Jadi tingkatannya ada 3. Maksud saya begini Pak Ustadz, kan sebagai seorang muslim yang bertauhid kepada Allah, kita diwajibkan hanya mengakui hukum Allah yang berlaku. Sementara negara ini kan hukum tauhid, bahkan KUHP-nya itu adalah warisan dari Belanda, gitu ya, orang itu kan hukum di negara ini. Nah jadi karena kita sudah memang lahir di sini, apakah hati kita tetap harus menganggap itu semua batil? Baru kita dianggap tidak melanggar tauhid kita. Enggak, Pak. Enggak, dalam artian kita belum bisa gitu. Belum bisa. Nanti kan ada yang kewajiban individu, ada kewajiban penguasa. Ada kewajiban, nanti kan wewenangnya kan berbeda-beda. Ada wewenang individu, ada wewenang komunitas, ada wewenang kekuasaan. Nah, hukum itu kan yang wewenangnya kan bukan individu kan, akan tapi DPR lah bahasa kita ini, DPR atau pemerintah boleh mengajukan, DPR boleh mengusulkan. Jadi yang mereka yang dosa. Nah, yang dosanya kalau misalnya cuma 1 orang udah berusaha, tapi cuma 1 orang nggak didengar karena 1 orang atau 2 orang, ya dia nggak dosa, yang lainnya yang dosa. Ngambilnya dosa nggak?
yang milih dosa. Sama yang kayak ini maaf saya jadi lari ke ini ya, ke buku yang saya tulis tuh Pak. 9 alasan. Alasan pertama apa? Karena emang diperintahin Allah. Diperintahin Allah untuk diperintah Allah untuk memilih orang muslim dan dilarang untuk memilih calon non muslim. Itu yang pertama. Terus tapi kan ada pendapat beda. Saya bilang pendapat orang tuh Quran itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas, ada yang sama. Yang ayat tentang pimpinan itu ayat yang jelas yang tidak perlu ditafsirkan. Kalau saya nggak laksanain, ya diancam. Ancamannya apaan? Ancamannya ada 6 Pak di situ. Ancamannya ada 6. Runtuh amalnya, digabungin sama orang kafir, digolongin munafik, berarti udah nantang Allah. Itu ngeri banget, ngeri banget. Nah kalau misalnya, tapi kan ada orang yang ini, Allah juga bilang, ada orang yang nentang, ada orang yang tetap ngotot, tapi Allah udah ngancem. Kalau Allah ngancem, Allah takut bersiapa untuk melaksanakan ancaman. Nah ancaman Allah kan kebanyakan Pak, kebanyakan di situ. Kebanyakan kan akhirat, bukannya dunia. Hukuman di dunia bisa karena bisa diturun adab atau badalnahu, atau diganti di dalam generasi yang untuk generasi bahasanya. Jadi saya pakai dalil sekalipun kita nih di situnya mungkin udah benar, tempat yang lainnya belum benar Pak. Tempat yang lainnya masih ada hal-hal yang negatif yang kita masih kerjain. Tapi di hal yang ini kita kan kepengen jangan semua hal negatif kita kerjain, yang positif kita kerjain. Kita kepengen yang positif sebanyak mungkin kita kerjain, yang negatif sebanyak mungkin kita hindari dan tertinggal. Ya Allah. Dari satu apa? Dari awal. Ya silakan. Ya. Ulama-ulama hadis itu bermanhaj, iya. Ya, jawabannya hampir semua ulama hadis bermanhaj dan mayoritasnya sahih. Hampir semuanya Pak. Yang jago-jagoannya hadis itu kan siapa ya? Saya bisa ngurutin setelah Imam Baihaqi ya. Atau kan bahwa dari Abu Daud, Nasai, terus Hakim, itu semua insya Allah saya bisa nyebutin secara rinci secara satu-satu dari mulai zaman agak jauh, kalau zaman awal pasti nggak ada. Zamannya Abu Daud, zamannya Nasai, zamannya Ibn Majah, sampai zaman sekarang nih. Itu mayoritasnya bermadhab dan mayoritas dari mereka Syafi'i. Mau tahu sebabnya gitu, kenapa gitu? Ya. Boleh juga sih. Iya. Kalau boleh tutup dulu. Iya. Apakah boleh membandingkan beberapa pendapat ulama tentang suatu permasalahan, kemudian memilih pendapat yang paling kuat menurut kita, dan apakah diperlukannya harus menguasai gitu? Ya. Kalau ini Bu ya, Rasulullah kasih ini. Kalau ada 2 pilihan kata Rasulullah, pilihlah yang paling ringan. Yang paling ringan. Kalau ada pendapat banyak, diusahain juga boleh ambil yang paling ringan. Contoh yang paling ringan Bu ya, saya ngalamin sendiri waktu ngaji. Ada guru saya cerita ngaji Sahih Bukhari. Ada orang talak Pak, talak, cerai. Cerai datang ke beliau. Beliau bilang jangan tanya saya, tanyalah Syekh Fulani.
Syekh Fulani itu mazhabnya Ahmad. Dan mazhabnya Ahmad bin Hambal adalah mazhab yang paling susah untuk jatuh talak. Kalau pakai mazhab Syafi'i udah jatuh talaknya. Tapi kalau mazhab Ahmad nggak jatuh talaknya. Maka ambillah mazhab yang tanya, lu mau cerai atau enggak gitu. Ya kan dia kadang-kadang salah ya, merasa salah, nggak mau cerai. Nah, jangan tanya saya, tanya untuk si Syekh Fulani. Insya Allah apa namanya nggak jatuh talaknya. Jadi kita gitu juga Bu. Ini ada yang Ustaz mengatakan ini boleh, saya mengatakan tidak boleh, asal ya, asal dua-duanya bukan menjual agama. Kalau sekarang ini udah banyak banget yang jual agama tuh, ya Allah ya Rabbi. Kesian saya Bu yang Ustaz-Ustaz itu. Kesian banget. Ya udah, nanti happy, ada proyek, ngomong begitu Bu. Kan ada proyek, duitnya kenceng. Yang kita duitnya nggak ada duitnya. Ya Allah ya Rabbi, tidak jual agama untuk bilang boleh apa namanya pilih calon muslim. Ya Allah ya Rabbi. Nah kalau yang kayak begitu nggak boleh milih Bu, nggak boleh dipilih, kalau nggak boleh ikutin dia. Saya kan ikutin kayak orang kayak dijejelin sama duit. Yang jelas pendapatnya jadi beda. Kalau misalnya ini umpamanya boleh masalah atau enggak, soalnya kan itu gak ada duitnya Pak. Kalau pemilu ada duitnya kan gitu kan. Nah ibu mengambil dulu salah satu pendapat yang dari dua pendapat itu, silakan. Mau dasar yang paling ringan boleh, mau dasar yang paling kuat boleh. Saya mau nanya, timbulnya mazhab Syafi'i atau Hambali dan sebagainya, yang saya pernah dengar itu kan awalnya dikarenakan terjadi ikhtilaf dalam pemahaman Al-Quran. Betul. Kalau tidak terjadi ikhtilaf seharusnya ada mazhab kan? Nggak mungkin ada mazhab. nggak mungkin ada itu. Ya makanya kemudian katakanlah terjadi suatu ikhtilaf dalam satu hal, Imam Syafi'i bilang A, Hambali bilang B. Terus kita boleh memilih apa yang lebih meyakini kita. Misalkan saya lebih meyakini Syafi'i, Imam Syafi'i yaitu A. Nah, padahal dalam pandangan Allah sesungguhnya yang benar hanya satu, mungkin B misalkan. Tapi wallahu kita nggak pernah tahu gitu kan. Katakanlah ternyata yang benarnya B, yang pendapat Imam Hambali, yang Imam Syafi'i adalah yang sebenarnya salah gitu. Tapi kita nggak bertujuan memilih yang salah, ingin mencari yang benar, tapi kita nggak tahu. Nah saya pilih yang A. Ternyata yang benar adalah B. Bagaimana pilihan saya? Apakah saya jadi dianggap salah atau tetap Allah meridhoi karena ketidaktahuan saya? Pertama Pak, untuk hal-hal yang tadi itu khilafiyah, itu adalah kemungkinannya bukan satu, yang benar bukan satu. Kalau yang nggak ada khilafiyah itu yang benar satu. Nah, ulama mengatakan kalau dalam masalah akidah itu yang benar adalah satu. Tapi kalau masalah fikih yang benar boleh dua, boleh tiga, boleh lima. Saya kasih contoh yang simpel. Apa namanya? Rasulullah sholat. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, gitu. Ada yang begini. Kan Rasulullah boleh jadi 4 model. Hari ini beliau pernah sholat nggak pakai angkat tangan, hari ini pakai angkat tangan, hari ini angkat tangannya segini, hari kapan angkat segini. Dan semua terekam oleh sahabat. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Yang ini diambil Syafi'i, yang ini diambil Hanafi, yang ini diambil yang lain. Maka kaidahnya dalam fikih itu boleh jadi semuanya benar. Empat perkataan, 4 pendapat itu semuanya benar. Tapi kalau dalam akidah enggak. Allah satu atau dua nggak boleh. Ada pendapat Allah sami atau Allah nggak sami, nggak bisa. Allah mungkin sami, Allah mungkin nggak sami, itu nggak.
Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan buat yang pesan buku zikir ini sama hadisnya sama buku itu tadi harganya saya lupa 52 buku yang hadisnya sama buku yang zikirnya. Kita baca-baca, mudah-mudahan kita semuanya nambah, kampanye juga nambah, zikirnya juga nambah, dan kita waktu ambil sama kita nanti diambil dalam keadaan kita berzikir. Amin. Ucapan kita terakhir adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan ya Al-Fatihah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah, tujuan kami di jalan yang Kau ridhoi, ya Allah, tujuan kami di jalan yang Kau ridhoi, ya Allah, tujuan kami di jalan yang Kau ridhoi, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang banyak berzikir kepadamu, ya Allah, banyak menyebutkan namamu, ya Allah, jadikanlah lisan kami selalu berzikir mengingatmu, ya Allah, ya Allah, jadikanlah lisan kami orang-orang yang selalu berzikir mengingatmu, ya Allah, ya Allah, jadikanlah akhir perkataan kami dalam hidup ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi